Iya, memang meruncing hubungannya PKB dan PBNU belakangan memang salah satunya karena perebutan kursi menteri tadi. Penunjukan Ma'ruf Amin sebagai ketua Dewan Syuro itu nggak main-main, Sen. Ini untuk membentengi gangguan-gangguan PKB dari istana. Ma'ruf Amin telepon Prabowo langsung setelah muktamar supaya tidak diganggu nih. Dan 26-nya sudah ada tuh SK PKB. Kilat tuh. ya? Kilat. Nah, ini Jokowi nggak terinfo nih. Pansus haji ini kemudian membidik sampai pada Gus Yakut atau Menak Yakut yang sekarang itu untuk kemudian tidak menjadi Menak lagi kan mereka dapat satu jatah kursi menteri gitu kan, tapi mereka melobi 2 kan. Halo, jumpa lagi di Bocor Alus Politik. Gua Husein Abri Dongoran. Gue Gia Diatama. Francisca Kristina Sana. Hai guys. Cica udah 5 kali nggak tapping Bocor Alus. Udah lupa ini. Nanti tolong dibantu-bantu ya, Sandy ya. Negara asing sekarang ini. Bagi penonton Bocor Alus Politik, jangan lupa subscribe di akun YouTube Tempo.co ya. Dan buat teman-teman yang ingin baca laporan Tempo, silahkan klik yang ada di link di deskripsi di bawah ini. Juga yang pengen baca edisi cetaknya juga bisa klik link di bawah ini. Ada hak ciptanya loh. Yes. Jadi main apa nih? Main apa ya kita ya? Udah lama di sini gue ketinggalan isu, Sen. Banyak ya, lagi banyak yang ramai sekarang. Spill dulu dong perjalanan dikit aja. Oh, gue bawa oleh-oleh. Apa tuh oleh-olehnya? Oleh-oleh ini buat penonton Bocor Alus. Di Zoom ya. Nanti dikuiskan ya, tentu saja dikuiskan. Galeria Mariana. Ya, Oleh-oleh langsung Vatikan dari- nih ya. Langsung dari Itali nih. Apa? Waduh. Rosario. Ini dikuiskan buat teman-teman nanti yang mau ikut kuisnya. Ini giveaway ceritanya, dan nanti pengumumannya akan ada di Instagram Bocor Alus Politik. Dan nanti juga ada kartu pos yang akan gue tulis langsung buat pemenang. Waduh. Wih. Spesial buat pemenang ya. Itu Iya, dipegang paus nggak? diberkati. Diberkati. Iya. Mantap. Sakti deh. Sakti. Iya. Salaman kemarin. Salaman dong. Di Indonesia lagi musim tuh nggak salaman. Oh, minta maaf musimnya. minta maaf. Jangan lupa ya pantau di akun medsos Bocor Bocor Alus Alus Politik di Politik Instagram untuk- maupun ya. X. Nanti akan ada update-nya di sana. Yes, betul. Jadi main apa kita? Gi? Lagi banyak isu nih, Sen. Oh, oke. Mulai dari Lu kok sakit gitu Gi kayaknya? masih batuk gue sebenarnya ini, masih belum Masih sembuh. DP dia, demam panggung. Gue udah gak muter, Sen. Oh. Ya, lagi rame ada beberapa isu, Sen ya. Mulai dari perseteruan PKB dengan PBNU. Juga yang kemarin pekan lalu ramai itu soal pembebasan pilot di Papua juga ya. Oh, itu akan ditulis dua-duanya di majalah Tempo Ya. pekan Ya. depan ya. Jadi kita main 2 isu di hari ini nih, di edisi ini begitu. PKB dan PBNU kita nanti bahas ya, tentu jadi- saja. Karena memanas ya, Sen, ya. Memanas. Ini perseteruan tidak ada ujung antara Muhaimin Iskandar dengan Gus Yahya ya. Iya, benar. Gue pulang-pulang ke sini dari Vatikan langsung dihadapkan dengan isu PBNU versus PKB nih. Jet lag gue. Dia nggak baca grup, padahal udah sering dikasih. Oh info iya, ya. udah pernah baca berarti. sengaja. Oke, jadi kita main dulu nih di soal pembebasan Kapten Philips Martin. Silakan Gi. Gua beban hari ini agak sedikit rendah karena menjadi pemandu acara. Iya. Tapi lu jadi pram. Oh iya. Ya, soal pembebasan pilot ini menarik, Sen, karena ini proses panjang ya yang sejak dilakukan di sandranya kan saat itu Februari 2023 dan sejak Maret sebenarnya ternyata sudah mulai ada proses negosiasi yang dilakukan gitu setahun lebih dan akhirnya kemarin September tanggal 21 dibebaskan gitu. Dalam proses ini ternyata banyak cerita menarik yang kita dapat, Cak Sen. Bahwa kemudian ternyata si pilot ini juga ada sakit-sakitnya, ternyata harus dikirimkan obat gitu kondisinya dan keinginan dari keinginan dari TPNPB-nya juga yang kemudian naik turun gitu. Awalnya kan mereka ini minta kemerdekaan dengan menyandra Philip Martens si pilot Susi Air ini. Dia minta kemerdekaan dan juga yang kita dengar itu soal amunisi dan senjata ya awalnya. Cuman makin kesini mereka akhirnya membebaskan Philip Martens hanya atas nama kemanusiaan. Jadi tidak ada permintaan untuk pengakuan kemerdekaan ataupun juga permintaan amunisi dan senjata.
Nah, apa yang terjadi dalam negosiasi itu yang kita akan fokus tulis besok gitu. Spill dong Gi, sedikit. Semakin terdesak ya, kelompok Egyanus Kogoya sama TPNPB ini ya. Ya, posisinya memang saat ini satu sisi ada segera terjadi peralihan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo ya. Jadi mereka yang kita dapat infonya itu memang ingin pembebasan ini dilakukan sebelum peralihan kekuasaan gitu. Karena negosiasi selama ini juga dengan Jokowi kan hampir tidak ada gitu ya. Dan dengan Prabowo entah bagaimana nanti gitu. Karena itu mereka lebih memilih dibebaskan sekarang saja. Karena makin lama disandra, mereka ini Philips ini akhirnya menjadi beban bagi TPNPB juga ya. Karena in case gitu suatu saat ada militer menyerang gitu. Dan yang salah satu korbannya adalah Philips, yang jadi tertuduh utamanya adalah TPNPB sendiri. Artinya alih-alih mendapat simpati dari dunia internasional, mereka justru mendapat kecaman gitu karena penyanderaan ini gitu. Karena itu prosesnya tiba-tiba berlangsung cepat gitu di September lalu. Dan ya ada intrik-intriknya juga gitu ya. Ketika ada proposal dibuat, tapi akhirnya proposal yang dibuat oleh Sebi Sambom, juru bicara TPNPB, itu justru tidak dipakai oleh Egyanus Kogoya gitu. Jadi ternyata di dalam juga ada intrik-intrik juga nih. Ada konflik-konflik yang memang pada akhirnya berhasil memulangkan Philip Martens ya. Ya. Ini soal intrik tadi lu jelaskan segala macam ya. Yang gua dengar itu juga ada kekhawatiran masyarakat di sana bahwa akan terjadi mapenduma di Nduga gitu. Mapenduma adalah peristiwa-peristiwa militer di sana yang masuk dan ya di sejarah juga ada kan catat dalam sejumlah pemberitaan begitu. Itu gimana Gi? Ceritain Gi. Ya, kalau dikronologisin memang 17 September itu proposal dibuat ya. Awal Agustus Egyanus meminta Sebi Sambom gitu, juru bicara Komnas TPNPB itu untuk membuat proposal yang berisi skenario pembebasan. Jadi awalnya itu yang skenario yang dibuat ini Philips akan dijemput di Ndugama, daerah Ndugama oleh pihak New Zealand, nanti dibawa ke Sentani. Dari Sentani dia akan dibawa ke PNG dulu, ke Papua Nugini. Nah, skenario sudah dibuat. Beberapa orang sudah ditunjuk jadi fasilitator gitu. Ditunjuk sekelas pihak ya jadi fasilitator gitu. Tapi pada akhirnya itu selesai proposal 17 September. Tapi pada tanggal 21 sebelum perintah proposal itu dilaksanakan, Egyanus tiba-tiba sudah menyerahkan Philips ini ke masyarakat yang di Yugura ya, tempat penyerahannya itu. Masyarakat di Yuguru. Di Yuguru, dan masyarakat kemudian menyerahkan Philips ini ke Edison Wijangge itu yang mantan PJ Bupati Nduga. Jadi artinya Egyanus ini menjalankan perintah, tidak menjalankan skenario yang dia minta sejak awal itu. Kenapa? Karena ada kekhawatiran tadi, betul. Ada kekhawatiran seperti mapenduma. Karena situasi di Ndugama ini sudah semakin panas. Sudah banyak pesawat TNI yang lewat gitu di sekitar sana. Beberapa kabarnya juga ada serangan walaupun tidak ada korban ya. Ini artinya menambah resiko bahwa Philips ini bisa kemudian kenapa-napa gitu, itu menjadi korban. Itu bagian dari operasi tuh Ki? Yang mana nih? Yang dia dikepung. Dikepung ini bagian dari operasi juga, cuman memang mereka ini kan bergerak di ini aja, bergerak di hutan ya, tidak pernah tahu gitu. Ya bisa jadi memang saat itu random saja atau memang sudah ada titik-titik yang mereka curigai gitu. Tapi memang itu bagian dari operasi. Situasi juga semakin panas Cak dan Egi kan. Kalau kita tarik sebulan sebelumnya kan ada peristiwa penembakan kapten pilot lagi ya dari Glenn Malcolm Conning ya, itu betul. Pilot dari Selandia Baru juga. Jadi kemarin kita juga sempat wawancara Sebi Sambom dan beberapa orang-orang Papua yang tahu prosesnya di sana, bahwa semakin tertuduh nih bahwa TPNPB jangan-jangan mereka itu yang melakukan pembunuhan terhadap pilot Glenn itu ya. Makanya mereka secara cepat, secara simultan melakukan upaya-upaya pembebasan begitu. Dan ada yang menarik sebetulnya yang berperan besar dalam pembebasan pembebasan Kapten Philips Marten ini ya. Bahwa selain memang Egyanus Kogoya-nya yang berubah hatinya begitu ya, juga ada peran ibu di sini, ibu-ibu mama-mama Papua. Mama-mama Papua. Kenapa? Karena mama-mama Papua ini yang selama ini merawat Kapten Philips. Dalam artian merawat adalah memberikan makanan, memberikan obat dan lain-lain begitu ya. Dan lalu ada pendekatan juga dari mama-mama Papua bahwa
Philips ini memang anak Tuhan ya dia bahasanya. Betul. Anak Tuhan segala macam. Pendekatan-pendekatan itu akhirnya Eugenius Kogea membebaskan Philips Martin gitu. Tergerak ya. Tergerak hatinya ya. Betul. Dan yang kita dengar memang belakangan ini ada beberapa peristiwa yang cukup dekat dengan Philipsnya ya. Ya sebulan lalu kita dengar kalau ibundanya Philips ini meninggal gitu. Dan waktu permintaan pembebasan yang hari ini itu juga istrinya berharap memang dibebaskan di Oktober ini, dalam waktu dekat ini, karena itu bisa menjadi hadiah ulang tahun bagi anaknya Philips katanya. Jadi memang ada beberapa hal personal yang kemudian mungkin ikut menggerakkan Eugenius untuk membebaskan. Anaknya Philips tanggal berapa ulang tahun? Aduh, nggak tahu Pak. Mirip-mirip. Anak Prabowo dong, Oktober. Aduh, Gi, yang gue dengar ada intrik juga nih antara Wapres dengan Pres begitu dalam pembebasan Philips Martens ini. Ya, memang ada ini ya, ada sebelum skenario proposal pembebasan yang dibuat Sebit Sambong di awal itu, ini yang akhirnya tidak dijalankan kan. Cuman dalam skenario itu sebenarnya sudah mulai berjalan, beberapa fasilitator itu sudah bergerak, seperti kalau yang kita baca di proposalnya ya, ada Usman Hamid di sana, ada Beni Giai, ada juga Alisa Wahid gitu, atau Uskup ke Jayapura gitu. Itu sebenarnya mereka sudah bergerak yang kita dengar. Mereka kemudian mendapat pesan dari TPNPB gitu. Salah satu persyaratan agar skenario pembebasan bisa berjalan itu adalah lampu hijau dari pemerintah Indonesia, dari TPNPB ini. Cuman memang yang TPNPB ini specifically meminta bukan ke Presiden Jokowi saat itu, tapi yang diminta adalah Wapres Ma'ruf Amin justru. Kenapa tuh Gi? Ya, satu sisi memang secara struktural kan Wapres ini diberi tanggung jawab untuk Papua ya. Betul, langsung ke Papua, betul. Ada perpresnya. Dan dia beberapa kali ke Papua juga kan. Betul. Ya. Nah, dan kabarnya sisi lainnya juga ya saat ini nama Jokowi sedang disorot publik, negatif dalam konteks negatif. Karena itu mereka lebih memilih untuk Wapres Ma'ruf Amin saja kemudian yang menjadi pemberi lampu hijaunya. Nah, tapi sebelum akhirnya skenario itu dijalankan gitu, komunikasi sudah terjalin dengan kantor Wapres yang kita dengar. Cuman sebelum itu dijalankan ternyata batal. Karena tiba-tiba sudah dibebaskan duluan gitu tanpa sepengetahuan. Jadi pembebasan kemarin itu mengejutkan banyak pihak sebenarnya. Tapi isunya soal pembebasan Philips ini seru juga karena banyak yang berebutan mic gitu ya. Betul ya. Banyak akhirnya main klaim kredit. Tapi yang gue salvok itu peran Ma'ruf Amin ternyata lumayan besar muncul di akhir masa jabatan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin gitu. Termasuk juga soal PKB. Masuk nih barang bridgingannya. Perannya besar ya di PKB. Gimana? Jelasin soal peran Ma'ruf Amin di PKB yang belakangan jadi ketua apa tuh di PKB itu ya? Iya, Dewan Syuro. Jadi penunjukan Ma'ruf Amin sebagai ketua Dewan Syuro itu nggak main-main, Sen. Jadi memang di Muktamar Bali yang menunjuk kembali Muhaimin sebagai ketua umum itu ada peran besarnya Ma'ruf Amin gitu. Jadi memang sebelum muktamar itu terjadi, Muhaimin itu telepon Ma'ruf Amin untuk menemui Ma'ruf Amin untuk diminta untuk menjadi ketua Dewan Syuronya PKB gitu. Ini untuk membetengi gangguan-gangguan PKB dari istana nih. Wah, istananya siapa? Spesifik dong. Pak Jokowi. Pak Mul sekarang. Kalau kata anak bungsunya ya. Gitu. Nah, jadi memang menjelang muktamar di Bali itu kan banyak gangguan ya ke Muhaimin gitu. Ada muktamar tandingan gitu yang kemudian dijalankan oleh PBNU ya, atau ada PBNU lah, ada peran PBNU di belakangnya, ada Yahya Stakuf dan ada Gus Yakut nih. Musuh bebuyutannya Muhaimin di belakangan beberapa tahun ke belakang gitu. Tom and Jerry gitu. Nah, penunjukan Muhaimin sebagai ketua Dewan Syuro ini memang sebuah trik dari Muhaimin agar muktamarnya tidak diganggu gitu, dan Muhaimin bisa menjembatani antara PKB dan Prabowo juga karena hubungan Ma'ruf Amin dan Prabowo kan cukup dekat gitu. Nah, waktu sehari atau setelah muktamar, ketika Muhaimin langsung ditunjuk sebagai ketua PKB lagi, kemudian Muhaimin telepon Prabowo untuk segera mengeluarkan SK
PKB saat itu, ketua PKB saat itu. Yang berbicara yang gue dengar itu justru Ma'ruf Amin ke Prabowo, Cak. Betul, Ma'ruf Amin telepon Prabowo langsung setelah muktamar supaya tidak diganggu nih, Sen. Jadi telepon itu meminta agar Menkumham segera menandatangani SK PKB saat itu, dan Menkumhamnya kan sekarang ya orangnya Prabowo, gitu. Supratman Andi Aktas, politikus Gerindra ya. Betul, dan sore itu juga setelah muktamar ketua fraksi PKB Cucun itu langsung terbang ke Jakarta dan menemui Supratman Andi Aktas untuk meminta untuk ditandatangani SK-nya karena sudah di-approve nih sama Prabowo, dan 26-nya sudah ada tuh SK PKB. Kilat ya? Kilat. Nah ini Jokowi nggak terinfo nih saya. Gue sebenarnya ada cerita menarik juga Cak soal intrik PKB ini. Jadi kan sebelum acara penutupan itu kalau misalkan teman-teman bisa baca berita ya, tiba-tiba Yahya Stakuf tuh datang ke istana tuh. Yang beberapa politikus PKB cerita itu dalam pertemuan itu meminta Jokowi untuk tidak hadir di acara muktamar PKB di Bali. Padahal tanggal 25 muktamar itu Prabowo yang menentukan tanggal ya. Betul. Nah, karena pertemuan itu dan Jokowi tidak hadir, akhirnya Prabowo pun tidak hadir dalam penutupan begitu kan. Itu orang-orang PKB itu kecewanya luar biasa ya. Prabowo nggak hadir segala macam, dan Muhaimin juga istilahnya banyak melihat banyak pengkhianat nih di PKB dan banyak dipecap-pecatin gitu kan. Nanti Cica jelasin soal ini. Nah, setelah itu ya udah, meskipun Prabowo nggak hadir dalam acara muktamar, tapi ada komunikasi itu ya antara Ma'ruf Amin dengan Prabowo, dan secara cepat kilat SK-nya PKB itu keluar. Iya, betul. Muhaimin selamat di sini. Iya, makanya PKB tandingan, muktamar PKB tandingan kemudian meredup isunya setelah SK itu keluar, bukan? Jadi memang betul, Sen. Tapi ketidakhadiran Prabowo itu ada yang mewakili. Gus Miftah. Gus Miftah yang Gus Miftah. Jogja itu. Gus Miftah Jogja, betul. Oke. Kenapa Gus Miftah, Cak? Kan Gus Miftah bukan kader Gerindra kan, dan tidak ada di pengurusan Gerindra tuh. Ya, Gus Miftah itu memang salah satu kiai yang sangat dipercaya oleh Prabowo, dan belakangan dia menjadi penjembatan komunikasi antara Muhaimin dan Prabowo. Meskipun Muhaimin dan Prabowo bisa komunikasi langsung ya, Sen ya, tapi dalam hal muktamar Muhaimin meminta bantuan Gus Miftah untuk menjembatani dengan Prabowo, untuk ikut membantu melancarkan muktamar atau ikut melindungi muktamar agar tidak disetrika oleh muktamar tandingan. Setrika. Jadi memang Gus Miftah hadir di situ, dan internal PKB cerita ya, teman-teman di internal PKB cerita bahwa Gus Miftah ini memang hubungannya tidak terlalu baik dengan Gus Yahya atau ketua PBNU yang sekarang gitu. Jadi ada semacam persaingan begitu. Jadi dia menjembatani, dan itu ada di media bahwa Gus Miftah datang gitu. Jadi media-media online itu menulis kehadiran Gus Miftah itu. Jadi memang ceritanya di balik itu dia yang menjembatani komunikasi antara Prabowo dan Muhaimin gitu sih. Waktu di Bali kan banyak banser juga ya, yang Ansor yang mengepung muktamar PKB, itu ceritanya gimana, Cak? Ya, itu memang ada yang mau mobilisasi, Sen. Itu kan memang untuk mendesak agar terjadi muktamar PKB tandingan gitu, dan membuat suasana muktamar PKB di Bali menjadi tidak kondusif gitu ya. Itu salah satu bentuk serangan gitu. Nah, salah satu yang diduga ikut memobilisasi adalah caleg terpilih PKB yang sekarang kemudian dipecat. Siapa tuh, Cak, yang membawa banser ke sana? Yang ditengarai, salah satu yang ditengarai memobilisasi adalah Gus Irsyad ya. Itu adalah salah satu caleg terpilih dari PKB yang kemudian belakangan dipecat oleh Muhaimin Iskandar. Dan pada pidato Muhaimin Iskandar di malam ulang tahunnya gitu ya. Jadi belakangan Muhaimin Iskandar tuh ulang tahun, September dia, pemberontak. September ceria. Iya, terus ada perayaan Maulid Nabi Muhammad juga. Lalu di dalam sebuah rapat tertutup, Muhaimin itu bilang, di situ jelas di pidato itu Muhaimin jelas bilang, siapa yang berkhianat saya tidak akan sungkan-sungkan untuk memecat gitu. Istilahnya begitu. Jadi merujuk beberapa nama, termasuk Lora, salah satu stafnya Gus Yahya, yang kemudian juga dipecat. Terpilih anggota DPR dia? Terpilih anggota DPR, kemudian dipecat. Kenapa dipecat? Karena ketika muktamar tandingan yang kemudian PBNU ikut di dalam orkestrasi itu, Lora ini ada di sampingnya Gus Yahya. Gitu. Jadi dipecat. Padahal gue telepon sama Lora dan meminta cerita gitu ya, meminta dia bercerita bagaimana dia dipecat. Tidak ada sama sekali pemberitahuan dari
DPP PKB sebelumnya kalau dia akan dipecat, dan dia mengaku hubungannya dengan Muhaimin sebetulnya baik-baik saja. Misal ketika setelah halal bihalal kemarin di Ramadan itu setelah Ramadan dan Lebaran dia sempat ketemu Muhaimin dan sempat berselfie bersama gitu. Jadi itu menggambarkan bahwa sebetulnya nggak ada yang hubungan yang panas antara dia walaupun dia adalah stafnya Yahya ya gitu. Tapi dia sadar karena konteks politik dia sadar okay. bahwa dia membaca ada pertarungan politik antara PBNU dan PKB, dia tahu itu dan dia menyampaikan kepada Gus Yahya bahwa dia dipecat. Nah, Cak, ini kan peran Prabowo kayaknya sentral juga dalam muktamar PKB ini ya. Karena presiden terpilih saya. Betul. Ada nggak sih pesan Prabowo supaya muktamar PKB atau PKB ini nggak ada kegaduhan lagi gitu, Cak? Iya, jadi di awal Agustus itu kan Muhaimin sempat bertemu dengan Prabowo yang di Wican itu, yang kita muter-muter rumahnya itu loh, yang di Wican itu ya. Dan ternyata di dalam pertemuan Prabowo dan Muhaimin itu, Muhaimin memang sempat meminta bantuan Prabowo untuk agar muktamar ini tidak diganggu gitu, agar muktamar tidak diganggu dan tetap berjalan sebelum pendaftaran pilkada gitu. Jadi Prabowo yang kemudian memberikan tanggal 25 Agustus dia akan berjanji akan datang itu kan gitu. Dan sebetulnya ada pesan kepada Muhaimin dan kepada Gus Yahya ya, karena dua kubu antara Muhaimin dan Gus Yahya ini sama-sama mengklaim bahwa mereka belakangan dekat dengan Prabowo gitu. Nah pesannya Prabowo adalah jangan gaduh-gaduh dulu sebelum pelantikan. Kenapa dia nggak mau gaduh ya? Ya takut lah Sen. Takut gak dilantik. Wah nanti eskalasi politiknya jadi mengubah kondisi gitu. Jadi pelantikannya nggak smooth gitu. Jadi meminta untuk tidak gaduh dan salah satu bantuan Prabowo yang kemudian mempercepat segera menandatangani SK itu kan ya supaya tidak gaduh juga gitu kan. Tapi memang di kelompok pesaingnya Muhaimin ini mereka juga sedang mempersiapkan untuk muktamar PKB atau MLB PKB itu tetap berjalan. Jadi setelah tanggal 20 gitu. Jadi memang sudah ada beberapa tangan-tangan yang kemudian bergerak gitu ya untuk mengkonsolidasi anggota-anggota atau pengurus-pengurus PKB yang di daerah, terutama yang tidak terpilih sebagai anggota DPR dan DPRD itu untuk kemudian nanti menggulingkan Muhaimin. Jadi tangan-tangan ini sudah bergerak juga nih secara senyap gitu Sen. Tapi kalau nggak salah sekarang juga ada ini ya Cak ya, muktamar luar biasanya PBNU ya. Nah, gantian ya. Serangan balasan PKB ini. Itu serangan balasan ya. Ini serangan balasan ini. Counter attack nggak deh? Nah, lo tahu infonya juga kan Sen? Jangan diam aja lo. Lo aja lah Cak, forum ini forum kalian berdua. Iya, jadi memang belakangan kemudian muncul juga ada MLB PBNU ya. PBNU, muktamar luar biasa PBNU untuk menggulingkan Yahya gantian ini. Wah. Gantian. Jadi caranya sama ya? Iya, jadi salah satu penggagasnya atau salah satu yang memimpin MLB PBNU ini adalah Gus Salam. Yaitu dari pesantren Jombang. Punya hubungan sama Muhaimin Iskandar. Iya, Pak D jauh gitu, Pak D jauh okay. gitu. Jadi memang tidak ada instruksi dari Muhaimin untuk kemudian membuat MLB tandingan atau serangan balasan, tapi kemudian ada semacam ikatan gitu untuk saling serang dan MLB PBNU ini sebetulnya sudah muncul di 18 Agustus. Pertama kali forum untuk membahas soal MLB PBNU ini muncul di Bangkalan. Di Madura ya. Dan itu dihadiri oleh sekitar 50 orang, ada kiai-kiai sepuhnya NU juga, lalu ada pengurus NU yang dari daerah perwakilan, dan mereka menginventarisasi beberapa masalah PBNU selama Yahya mengepalai atau mengetuai PBNU gitu. Jadi masalahnya itu ada banyak lah inventarisasinya itu ya. Jadi masalahnya itu ada yang pertama soal pemecatan secara sepihak ketua PCNU PWNU yang lumayan masif gitu ya selama Jawa Timur juga itu kan tokoh tuh kan. Banyak beberapa ya. Termasuk Gus Salam itu kan sebetulnya waktu itu dipecat dari pengurus gitu kan. Iya. Yang kabarnya digantikan oleh beberapa orangnya Yahya justru ya. Betul, di beberapa tempat. Lu ada infonya tuh nanti di Jawa Tengah ya Gi ya. Saling lempar aja beban. Iya, jadi memang ada beberapa ketua PCNU dan PWNU yang digantikan secara sepihak karena secara politik tidak segaris dengan Yahya. Gitu. Jadi mereka kemudian menaruh itu sebagai inventarisasi masalah yang pertama. Kemudian ada juga yang PBNU selama Jokowi menjabat dalam 5 tahun belakangan ini senyap kritik gitu. Jadi ketika organisasi-organisasi masyarakat yang lain mengkritik masalah
Mahkamah Konstitusi misalnya, kemudian masalah politik gitu, masalah-masalah dinasti politik, PBNU diam saja atau tidak mengambil, cenderung tidak mengambil sikap. Mereka gitu mengambilnya tambang ya. Gitu. Awas udah kaca mobil lo udah mulai panas. Ya gue juga dapat cerita yang sama tuh Ca dengan lu ya. Gue ngobrol sama beberapa orang PKB maupun PBNU begitu. Yang pertama PBNU sekarang itu dianggap terlalu politiknya politik Jokowi banget lah, apapun Jokowi mau mereka menjadi stempel bagus dan seterusnya begitu, termasuk tadi Egy bilang kan soal tambang dan lain-lainnya begitu. Lalu yang kedua, para senior atau kiai-kiai di PBNU juga gerah nih dengan langkahnya Yahya ya yang terlalu manuvernya politik banget lah dibandingkan ketum-ketum sebelumnya begitu. Itu menjadi pembicaraan dan semakin mengkristal lah dengan momentum ini ya. Apalagi mereka menggergaji PKB itu gagal, akhirnya ya udah muktamar PBNU ini yang sedang on banget lah ya. Karena memang ada kepentingan Jokowi untuk juga memegang PBNU, Senki. Jadi sepanjang gue ngobrol dengan bahkan internal PBNU sendiri, ya mereka melihat bahwa belakangan ini memang Jokowi sangat memegang PBNU gitu, karena ya dia tidak berpartai. Organisasi masyarakat yang bisa dia pegang adalah yang terbesar adalah NU gitu, untuk kemudian menjadi kuda-kuda politik ke depan gitu ya. Jadi dia berkepentingan juga untuk menentukan siapa yang kemudian menjadi ketua PBNU nanti gitu. Jadi untuk memegang orangnya atau untuk memaku PBNU itu dia berkepentingan juga. Padahal Jokowi kan banyak relawan juga. Kenapa nggak dimobilisasi jadi satu aja? Relawannya gitu? udah jadi menteri saya. Kan banyak yang belum jadi menteri. Nanti gantian satu-satu ya. Jadi memang pertama juga soal yang tambang itu ya, pembagian konsesi tambang itu kan memang dipercepat untuk NU juga gitu. Salah satunya janji Jokowi terhadap NU udah pernah kita tulis dan sudah pernah kita bahas beberapa kali lah. Waktu itu dibelajati oleh Erwan gitu ya. Dan memang kepentingan Jokowi terhadap NU ini besar gitu. Apalagi penunjukan ketua pengurus NU di daerah itu juga terinfo kepada istana gitu. Jadi bukan atas persetujuan sih, tapi kemudian terinformasi gitu. Nah, Cak sama Egy nih, selain tadi intrik atau konflik antara Muhaimin sama Yahya di antara PKB PBNU, ini juga yang menarik nih soal Pansus Haji. Nah, Pansus Haji kan sudah pernah kita bahas dalam sekali tuh di Bocor Halus edisi sebelumnya begitu. Nah, ini gue dapat info terbaru, Menak ini Gusmen itu diminta tidak hadir oleh istana dalam Pansus Haji begitu, karena nanti mungkin serangannya akan begitu masif ya dalam Pansus Haji itu begitu. Dan kemarin kan Pansus Haji sudah ada putusan kan Cak ya. Kesimpulan walaupun kalau misalkan penonton mengikuti Pansus sebelumnya itu Pansus Haji kurang menarik ya, tidak menghadirkan Gus Menteri gitu maupun dari pihak-pihak kepolisian dan lain-lain begitu. Kan bahkan Marwan Ja'far sempat teriak kan tidak Marwan Ja'far itu adalah politikus PKB, anggota Pansus Haji yang menyatakan bahwa Pansus ini tidak masuk angin dan lain-lainnya begitu. Ya, memang Pansus Haji ini yang kita lihat memang politis gitu ya. Karena waktu itu inisiatornya salah satunya adalah Muhaimin Iskandar ya, PKB, kemudian kan? Ini kemudian pertarungannya kepada perebutan Menteri Agama nanti. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, tapi memang belakangan seperti yang lo katakan tadi, Sen, Pansus Haji ini kemudian membidik sampai pada Gus Yakut atau Menak Yakut yang sekarang itu untuk kemudian tidak menjadi Menak lagi di eranya Prabowo nanti. Jadi memberikan noda hitam gitu. Jadi di kesimpulan itu politikus PKB itu memang sudah membidik supaya masalah-masalah yang ada di pelaksanaan haji itu memberikan kredit yang buruk terhadap Gus Yakut. Walaupun sebetulnya juga temuan-temuan kita juga menunjukkan itu ya, gitu. Dan Gus Yakut kan belakangan ke luar negeri terus gitu. Iya, peran istana itu juga ada di situ ya. Iya, peran istana itu memang ada. Jadi memang Gus Yakut ditugaskan untuk ke luar negeri gitu ya, ke Prancis, kemudian belakangan juga diperpanjang ke Dubai gitu untuk kunker sampai di akhir masa Pansus Haji ini berakhir. Karena Pansus Haji ini kan mereka targetnya tanggal 29, sedangkan Menak baru pulang di Indonesia dijadwalkan sampai tanggal 28. Muter-muter terus. Gitu. Dan pemberitahuan kepada DPR, surat kepada DPR, ini yang disampaikan oleh para anggota Pansus ya, itu bukan surat tugas yang menyatakan dia sampai tanggal 28, tapi surat pemberitahuan saja. Itu kenapa akhirnya dipanggil paksa ya, oleh Pansus Haji. Nah, berarti ada hubungannya dong dengan pertempuran atau perebutan kursi menteri nih antara PKB dan PBNU. Iya, memang meruncing hubungannya PKB dan PBNU belakangan memang
salah satunya karena perebutan kursi menteri tadi. Jadi PBNU itu kan sebetulnya yang sempat lo sampaikan kemarin, Sen, kan mereka dapat satu jatah kursi menteri gitu kan, tapi mereka melobi 2 kan, gitu. Jadi menteri yang dari PBNU itu nanti yang merekomendasikan adalah Gus Yahya. Jadi orang yang Gus Yahya nih. Nah, menteri dari Menak dari PKP itu yang merekomendasikan Muhaimin. Nah, jadi tarik-tarikan itu Menak ini. Lumayan, Sen, kan kemarin waktu Pilpres kita nulis 4% kan. Oh iya, pengaruhnya ya. Buka laptop. Asam lambung naik. Nah, ada lagi yang menarik, Cak. Kan kalau sekarang ini kan sebetulnya PBNU sudah punya 2 menteri loh. Yang pertama Gus Yakut kan, Menteri Agama. Lalu yang kedua adalah Gus Ipul, Saifullah Yusuf di Menteri Sosial begitu menggantikan Risma. Sementara PKB juga 2 ya, Menaker kan. Menaker Ida Fauziah, lalu adiknya kakaknya Muhaimin ya. Mendes itu Gus Halim gitu. Ini dua sama nih komposisinya nih. Nah, tapi Gus Yakut itu kan bisa juga ditarik sebagai representasi PKB walaupun tidak ya. Nah, ada cerita menarik juga soal penunjukan Gus Ipul, Saifullah Yusuf sebagai Mensos gitu. Gimana tuh, Sen? Nah, ada kawan yang cerita begitu. Jadi Mensos ini disuruh mengawal Pilkada Jawa Timur begitu. Oh, Kofifa dong. Nah, supaya kan Mensosnya sebelumnya Risma nih. Supaya bansos-bansos tuh nggak ada yang ke Risma gitu kan. Oh, oke. Gitu. Menarik gitu. Loh, tapi ada 2 pesaingnya Kofifa kan? Lulu dari PKB dan Risma. Jadi 2 gulung sekaligus. 2 gulung sekaligus. Dadar gulung. Luar biasa ya. Udah ya, Sen ya? Udah rasanya nih, kita udah cukup banyak ini. Nanti teman-teman bisa membaca laporan secara lebih detail di Tempo. Saksikan terus Bocor Alus Politik hanya di YouTube tempo.co, dan kalian juga bisa mendengar di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Bye.